Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati Ayu Larasati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester keterampilan berbicara, yaitu saya ingin membawakan kultum tentang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah. Sholawat serta salam tak lupa kita hantarkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mempertemukan kita di tempat ini. Alhamdulillah, kali ini saya ingin kultum dengan tema sabar menghadapi segala ujian. Semoga kultum yang akan saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sabar menurut sebagian orang pasti ada batasannya, tapi menurut umat Islam sabar tidak ada batasannya, dikarenakan sabar ini akan meningkatkan keimanan kita, apalagi sekarang, lagi pada masa pandemi. Kita tuh diharuskan bersabar, kita harus diperbanyak ikhtiar, banyak sholat, banyak tawakal, perbanyak ibadah, dan kita juga dengan pandemi ini kita bisa menjaga kebersihan, menjaga makanan juga, dan kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Di sini saya ingin menyebutkan bahwa sabar dan ibadah itu bisa menolong kita kelak di akhirat. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian, karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Menurut Mufasir Ibnu Katsir menyatakan dalam ayat ini sabar adalah sebuah nikmat yang mulia. Dengan sabar dan sholat, maka itu akan menjadi penolong kita. Untuk orang-orang yang sabar, ia akan diberikan sebuah nikmat dan pahala yang berlipat-lipat ganda, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat. Banyak orang-orang yang memiliki cobaan seperti dikasih penyakit, hartanya juga sedikit, dan banyak orang-orang yang tidak bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Mengapa Allah memberikan cobaan? Karena Allah ingin mengujinya seberapa orang ini sabar dan seberapa orang ini mampu melewati ujian tersebut. Manusia dalam menempuh perjalanan hidup ini tidak lepas dari lika-liku cobaan hidup. Ujian silih berganti, baik berupa kemiskinan, kesengsaraan, dan berupa penyakit. Segala sesuatu yang menimpa pada manusia sehingga menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan, maka tidak lain kecuali untuk menguji sampai di mana kualitas iman kita. Bila segala cobaan dihadapinya penuh dengan kesabaran, maka baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah mencintai kaumnya, maka diujinya lebih dahulu. Dan Anda jangan salah paham. Bila seorang mukmin dilanda beberapa ujian, baik kesengsaraan, penyakit, dan berbagai macam problem kehidupan, maka dalam hal ini berarti hamba itu benar-benar dicintai oleh Allah. Bila ujian tersebut dihadapi dengan penuh kesabaran, jadi bukan berarti Allah membencinya, kemudian diberinya ujian tersebut. Karena dengan besarnya ujian yang akan diterima bila sabar menghadapinya. Berkaitan dengan perlunya sikap sabar yang harus diterapkan, maka Nabi SAW bersabda bahwasannya bersabar pahala itu tergantung pada besarnya ujian bala. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai sesuatu kaum, maka kaum itu diujinya lebih dahulu.
Maka barang siapa yang rela mendapat ujian itu, maka mendapat keridhaan Allah. Dan barang siapa yang membencinya, maka kemurkaan baginya. Juga sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya terkait keutamaan sabar. Sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh. Dengan ujian yang menimpa pada seseorang, maka haruslah kita terima penuh kesabaran. Bila seorang mendapat cobaan kemudian dihadapi dengan rasa benci, maka kemurkaan Allah yang akan menimpanya. Sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama, sabar mematuhi ketaatan, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sabar terhadap musibah atau cobaan yang menimpa. Yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa taala harus dalam istiqomah atau keteguhan hati. Tidak lupa bahwa hidup ini sementara dan sesuatu saat nanti semua akan dikembalikan kepadanya. Ketika melakukan ibadah perlu kesabaran, karena bila tidak maka tidak akan masuk menjadi amal soleh. Sabar terhadap ujian kepahitan dan musibah yang menimpa harus dengan iman yang kuat. Kita semua harus mengimani takdir yang telah digariskan manusia, hanya berencana dan berusaha. Tuhan yang menentukan. Terakhir, sabar saat senang. Ini bersabar yang banyak dilupakan orang. Padahal kesenangan kebahagiaan harus serta-merta juga diiringi kesabaran. Karena kalau tidak bisa jadi bosan dan akhirnya tidak pernah merasa puas dari apa yang telah dikaruniakan kepadanya. Kiranya cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Maka perlulah kita bersabar dan bisa kami sampaikan dengan singkat. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.